Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Muryani, guru SMP Negeri 3 Sitiung, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Saya mahasiswa PPG IPA dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor NIM saya 2012052. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya ya. Untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan sampai akhir dan membawa kebahagiaan. Ya, kita berdoa. Nanti silakan. Berdoa, siap. Baca doa mulai. Anissa Melani, Aulia Rahmi, Dendi Gunawan, Yana Putri, Egi Perwana Dewi, Intu Ati, Muhammad Rafi Ramadan, Mata Yani, Muhammad Pauli, Soraya Desiana. Jadi hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Karena ibu sudah siap mengikuti pelajaran ibu hari ini. Siap. Coba kalau siap, masih ada sampah nggak di sekitarnya? Atau di lainnya masih ada sampah? Tidak. Bakunya diluruskan. Dan siapa kemudian alat tulisnya, bukunya, akan kita alat tulisnya, pedanya, sekarang udah belajar, tinggal belajar awal.
kita serius belajarnya, hasil kita memperoleh nilai tinggi, kita dapat nilai bagus, kita orang tua kita akan ikut senang di rumah ya. Jadi tidak percuma kita pergi ke sekolah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak itu masih ingat materi sebelumnya? Apa Umi? Nutrisi dan proses pencernaan makanan. Tentang nutrisi dan proses pencernaan. Anak ibu tadi ada sarapan tidak? Ada sarapan enggak? Ada. Ada ya. Kenapa kita harus sarapan? Ada yang tahu? Ini? Iya, untuk menghasilkan energi, untuk pertumbuhan, kemudian untuk mengganti sel-sel yang rusak, itu manfaat dari makannya. Jadi kan yang kita sudah tahu apa manfaat dari makan, ya silakan kalau ke sekolah untuk makan atau sarapan lagi. Anak ibu ada yang tahu enggak apa yang terjadi jika kita sering tidak makan atau sering tidak sarapan? Sakit? Sakit perut. Ada yang tahu apa nama penyakitnya? Apa? Mah sebenarnya ya. Sudah tahu apa itu mah? Kira-kira kalau mah itu terjadinya di mana? Di bagian tubuh kita. Bagian mana? Bagian lambung. Lambung itu merupakan salah satu organ dari apa? Tahu nggak? Lambung itu di bagian organ apa? Di sistem apa dia? Sistem pencernaan. Jadi lambung merupakan salah satu organ dari sistem pencernaan makanan. Kalau kita sering tidak makan, pola makan tidak teratur, maka lambungnya bisa jadi rusak. Oke. Kemudian anak ibu ada yang tahu nggak mengapa orang yang tidak suka makan sayur susah BAB-nya? Tidak, kalau kurang makan sayur BAB-nya susah. Iya. Jadi untuk mengetahui masalah makanan ini, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada submateri gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan praktikum dan diskusi penghitungan indeks massa tubuh atau IMT, peserta didik dapat menganalisis 5 gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan makanan, kemudian menyimpulkan cara pencegahan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan makanan, dan menyajikan laporan tentang penghitungan indeks massa tubuh atau IMT yang berkaitan dengan masalah obesitas dengan penuh disiplin selama proses pembelajaran. Ini tujuan kita ya. Yang pertama kita harus menganalisis apa saja gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan makanan. Kemudian kita menyimpulkan bagaimana cara pencegahannya, ya. Kemudian yang ketiga menyajikan laporan dari penghitungan IMT. Jadi nanti kita akan menghitung IMT. Kita harus mempelajari kompetensi ini. Yang pertama, yang pentingnya adalah kita menjadi tahu apa-apa saja nanti ya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan makanan, ya. Tahu kita apa saja penyakitnya. Yang kedua, tahu kita cara pencegahannya. Jadi kalau ada penyakitnya, apa yang harus bagaimana caranya kita mencegahnya ya. Kemudian pentingnya lagi kita bisa menghindarkan diri dari penyakit tersebut. Setelah belajar ini diharapkan anak ibu tidak ada yang terkena gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Atau ini sangat penting untuk kita pelajari. Kita akan melakukan
keterampilannya, bagaimana anak ibu mengukur, bagaimana anak ibu menghitung, bagaimana anak ibu nanti menyajikan di depan, akan ibu nilai semuanya. Untuk mengetahui kemampuan awal anak ibu sebelum kita belajar, silakan anak ibu kerjakan soal yang sudah ibu kirim linknya. Silakan anak ibu kerjakan selama 5 menit, 5 soal ya, 5 menit. Dapat lagi yang belum ya? Ini ya, jadi rentang nilai anak ibu bagi di antara 40 sampai 60 rata-rata ya. Tidak apa-apa anak ibu, karena materi ini belum kita pelajari. Nanti diharapkan setelah belajar anak-anak ibu bisa maksimalkan hasilnya nanti di konten ya. Jadi pertanyaan yang sering kita lewatkan ini tentang pasien yang mengeluh sakit pada bagian lambung ya. Anak ibu mungkin karena soalnya D4 analisis, jadi butuh berpikir ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah belajar anak ibu bisa memahaminya ya. Kemudian untuk konten nanti hasilnya. Lihat semua gambarnya ya. Tulisannya. Ada 6 gambar ya. Jadi pengamatan gambar ini, coba anak ibu rumuskan pertanyaan dari gambar yang ada di depan. Coba. Jadi, lalu apa? Mengapa seseorang bisa mengalami obesitas? Pertanyaan pertama bagus. Mengapa seseorang bisa mengalami obesitas? Kita kumpulkan satu pertanyaan. Selanjutnya ada ibu. Egi. Apa penyebab gigi keropos dan hitam? Apa penyebab gigi keropos dan hitam? Bagus. 2 pertanyaan. Selanjutnya. Oke, Fauzi. Apa penyebab seseorang mengalami sembelit? Apa penyebab seseorang mengalami sembelit? Ada 3 pertanyaan. Masih ada ibu punya pertanyaan? Zahra. Bagaimana cara mengatasi kalau kita terkena diare? Bagaimana cara mengatasi kalau kita terkena diare? Bagus. Sudah 4 pertanyaan, kita kumpulkan baik-baik ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan anak ibu tadi akan kita jawab nanti setelah kita melakukan pembelajaran. Setelah kita melakukan praktikum penghitungan indeks massa tubuh. Jadi diharapkan nanti setelah belajar pertanyaan tadi bisa kita jawab bersama ya. Dan untuk berikutnya, ada yang sudah ibu bagi kelompoknya, nanti silakan duduk berkelompok. Kita akan melakukan praktikum penghitungan indeks massa tubuh. Oke, silakan langsung duduk berkelompok. Ibu bagi PPD-nya. Hasil PPD-nya silakan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam PPD. Langsung dikerjakan ya, tidak menunggu lama. Akan dilakukan bersama keluarga.
Silakan dibaca baik-baik. Angka kerjanya langsung dikerjakan sesuai dengan prosedur kerjanya. Tidak menunggu lama ya. Ingat Ibu, penilaian kita disiplin Ibu nilai. Bagaimana naskah itu Ibu nilai ya, mulai dari persiapannya, pelaksanaannya, sampai nanti menyajikan dan penutupnya Ibu nilai semuanya. Silakan langsung dikerjakan. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu silakan. Nah, untuk menjawabnya, silakan buka modulnya. Di dalam kalkulator juga ada, dalam buku printnya juga ada. Kemudian lihat buku cetaknya ya. Di dalam buku cetak ada panduannya. Silakan boleh dilihat bahasanya. Dari internet juga boleh. Boleh buka dari internet untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat rumusnya. Lihat rumus dalam ini. Bagaimana menghitungnya hal 39. Oke. Cari dulu masa tubuhnya 39. Masa tubuh. Kami baca. Yang diare kan? Diare. Ya, lanjutkan. Ya, nomor berapa lagi? Nomor 5. 5 menit lagi ya. Siap-siapkan siapa yang mau presentasi ya. Semuanya update. Baik kasusnya apa? Kasus diare di Damas Raya. Dan kasus di bulan September itu ya. Kira-kira apa penyebab kasus itu? Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Ini benar-benar terjadi di Damas Raya bulan September kemarin ya. Baca baik-baik modulnya, boleh di searching internet boleh. Mencegah diare. Ya, mencegah diare. Contoh
kriterianya berat badan normal. Dan 4, kriterianya berat badan normal. Dan 5, kriterianya berat badan normal. Hepatitis adalah peradangan pada hati, contoh demam, diare, dan sakit kepala. Itulah hasil diskusi kami di kelompok 2. Ya, itu diskusi dari kelompok 2. Kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada punya pertanyaan? Ya. Apa upaya mencegah diare? Ya, pertanyaan apa tuh? Bagaimana atau upaya mencegah diare? Bisa kelompok ini jawabnya? Oke, bagus. Silakan. Menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, dan minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis. Bagaimana? Bisa? Oh, bagus. Ya, masih ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Masih ada pertanyaan? Ya. Apa penyebab terjadinya hepatitis? Apa penyebab terjadinya hepatitis? Peradangan pada hati. Bagaimana? Bagaimana? Jawabannya? Sisi? Sudah. Oke. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Boleh silakan kembali ke tempat duduk. Silakan diaplus untuk kelompok 2. Berdasarkan hasil penghitungan di IMT, apakah ada di antara kamu yang mengalami berat badan kurang atau obesitas? Jelaskan. Ada karena kurang gizi dan kurang makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengapa seseorang bisa mengalami obesitas? Itulah preseliminasi kelompok 3. Ya, itu presentasi kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Mengapa seseorang mengalami obesitas? Karena makan makanan yang mengandung lemak terlalu banyak. Gimana jawabannya? Sulit? Sudah terjawab. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kelompok 2 ada pertanyaan? Ya. Bagaimana cara mencegah obesitas? Bagus. Mengurangi makan makanan yang berlemak. Mengurangi makan makanan yang berlemak. Kemudian ada lagi nggak? Apa? Mengurangi makan makanan yang berminyak. Ya, ada yang tahu jawabannya lagi selain mengurangi makan makanan berlemak untuk mengurangi obesitas? Dengan apa? Olahraga betul. Oke. Sudah kelompok 3 sudah selesai presentasi. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita kasih aplaus. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dan dari hasil yang diperoleh tadi, kalian kita tidak ada yang mengalami obesitas ya. Kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi Obesitas terjadi karena lemak berlebih. oke, bagus. Obesitas terjadi karena penumpukan lemak berlebih. Yo, ada lagi? Ya, bisa. Obesitas dapat dicegah dengan olahraga dan pola makan seimbang. Obesitas dapat dicegah dengan pola makan yang seimbang dan olahraga yang teratur. Yang selanjutnya, Egi. Seseorang dinyatakan mengalami obesitas karena lebih dari IMT lebih dari 40. Ya, seseorang dikatakan mengalami obesitas apabila IMT-nya lebih dari 20. Kemudian ada lagi tak yang bisa menyimpulkan dari artikel
Pola makan tidak teratur. Kemudian, Cara mencegahnya mengatur pola makanan. jadi gastritis penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur. Cara mencegahnya adalah mengatur pola makan. Harus diatur polanya. Jangan sembarangan makan atau sering tidak makan ya. Lanjut, gangguan yang ketiga adalah hepatitis. Apa kesimpulan dari gangguan yang ketiga ini? Sering? Oh, Eki boleh. Hepatitis disebabkan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan pada hati. Cara mencegahnya yaitu menghindari konsumsi obat-obatan yang dapat merusak hati. Hindari mengkonsumsi obat yang dapat merusak hati. Jangan sakit sedikit minum prokol, pusing sedikit beli bodrek gitu ya. Hindari atau kurangi konsumsi makan obat-obatan yang dapat merusak hati. Lanjut, diare. Ya, boleh. Berarti kesimpulannya untuk yang diare, Infeksi bakteri dan protozoa. Cara mencegahnya menjaga kebersihan makanan. oke, itu diare ya. Penyebabnya adalah itu infeksi bakteri dan virus. Jadi diare ini mudah menular. Itu mengapa di zaman saya bisa kasusnya naik, banyak orang yang terkena diare karena diare ini menular ya. Dia menular, infeksinya sudah menular. Bakterinya. Bagaimana cara mencegahnya? Dengan menjaga kebersihan makanan. Kemudian tadi kita diskusikan ya, minum air minum yang dimasak atau boleh air mineral tapi yang higienis. Menjaga diri dan lingkungan supaya tetap bersih. Kemudian selanjutnya obesitas. Ini dia ya, obesitas. Apa penyebab obesitas ini? Obesitas penyebab satu penumpukan lemak berlebih dalam tubuh, dua pola makan sembarangan, tiga kurang olahraga. Cara mencegahnya satu mengatur pola makan, dua olahraga teratur. Iya, ini kalau obesitas ya. Obesitas terjadi karena penumpukan lemak berlebih, kemudian pola makan sembarangan. Suka ngemil, malam ngemil ya. Suka makan makanan yang berlemak, rendang, gula gitu ya. Kemudian kurang olahraga, makannya banyak, olahraganya malas, tidur-tiduran di rumah. Obesitas hati ya. Kemudian cara mencegahnya ini ya, mengatur pola makan dan olahraga teratur. Alhamdulillah kita tidak ada yang obesitas ya. Banyak yang berat badannya kurang. Bagaimana cara mengatasi yang berat badan kurang itu? Ya, dengan mengatur pola makan. Makan teratur, makan makanan yang bergizi. Insya Allah nanti berat badannya ikan-ikannya bisa naik. Lanjut kita ke pasti atau sembelit. Apa penyebabnya ini? Kurang minum dan makanan berserat. Cara mencegah satu minum air yang cukup. Dua makan makanan berserat. Tiga tidak sering menahan BAB. Ini ya. Nah, sampai sembelit terjadi pada diri kita ya. Karena kurang makan makanan berserat dan kurang minum. Cara mencegahnya ini, kita makan sayur dan buah, minum air yang cukup. Sampai di situ ada yang ingin bertanya? Iya, jadi coba aku tanyanya. Mengapa gigi bisa mengalami hitam dan keropos? Iya, mengapa gigi bisa mengalami hitam dan keropos? Jadi kenapa bisa keropos? Karena ada bakteri bersarang di gigi kita ya, menumpuk kita. Malam tidak gosok gigi, menumpuk di sini bakterinya, sehingga terjadi karies gigi berlubang dan keropos. Lama-lama habis nanti ini ya. Makanya harus dijaga kebersihan gigi. Ketahui hasil pembelajaran kita, pemahaman anak ibu, silahkan kembali dilakukan post-test soal yang sudah ibu kirimkan tadi yang menjadikan pretest. Ya, silahkan dilakukan. Mohon bersabar ya. Sudah?
alhamdulillah yang pembelajaran hari ini Dendi merefleksikan dirinya senang ya karena bisa mengetahui indeks massa tubuhnya, kemudian menentukan kriteria IF. Sri, silakan. Kamu menjadi paham berbagai gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Ya, terima kasih Sri. Jadi alhamdulillah setelah mempelajari gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan makanan, anak-anak ibu nanti paham ya apa saja gangguan dan penyakitnya, kemudian bagaimana cara mencegahnya serta mengatasinya. Oke. Untuk minggu depan ya silakan anak ibu pelajari materi tentang zat aditif ya, zat aditif dan aditif. Oke. Untuk